والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajir. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-qail fi wasfi awliyaillahi ta'ala haitsu yaqulu humul ladina idza ru'u dzukirallah wa qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Hadratil kiram minal hadirina wal hadirat wa kafatis sadatil habaibil fudala nahussu minhum bidzikri Samahatul Jalala Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar Matta'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'anallah bihi wa biulumihi bidaraini amin. Wa kadzalika Samahatul Jalala Fadilatul Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf Matta'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa sairil habaib al habib Kamil Asghaf wal habib Ahmad Albar wal habib Abdul Bari wal habib Taufik Asghaf wa jami'il hadirin wal hadirat alladzi lam adkur asma'ahum wahidan ba'da wahid min ghairi tankisi ikrami wa ihtirami. Fa ikhtisarani waqt. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang sama-sama kami muliakan dan kami cintai Sahibul Hajah, Sahibul Barnamij, guru kita bersama Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah panjangkan usianya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah lapangkan rezekinya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Begitu juga kepada guru kita yang kita muliakan sama-sama, yang kita cintai Fadilatul Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan juga kepada para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan takdim saya, dan juga kepada para hadirin dan hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin daripada antum semua untuk membacakan atau membawakan biografi daripada Sultanul Ulama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Berikut adalah ringkasan manaqib dan setetes dari lautan kisah perjalanan seorang raja ilmu, sang pendidik, sang pendakwa ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah. Awal mula ayah beliau memberinya nama Umar, namun kemudian beliau sering mengalami sakit. Lantas sang ayah berziarah ke pemakaman Zambal seraya bertawasul untuk kesembuhannya. Tepat
ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau terkantuk dan bermimpi sang sahibul ratib tersebut. Beliau memerintahkannya untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, yang dalam bahasa Indonesianya berarti orang yang selamat, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau kecil, ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi seorang raja ilmu dan akan panjang umurnya. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang, seorang pendakwah yang ikhlas dan tak takut akan celaan orang, serta tak gentar akan ancaman demi menyuarakan kebenaran. Beliau adalah sosok yang sangat rajin beribadah. Bahkan ketika datang bulan Ramadan, di saat beliau sudah di kursi roda pun, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3-4 sholat tarawih di masjid yang berbeda-beda. Sampai-sampai saudara beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri mengatakan, Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Beliau Al-Habib Salim tumbuh besar di kota Tarim, di lingkungan yang penuh dengan ulama dan para aulia. Di masa kecil hingga remaja, beliau menimba ilmu di kota Tarim, khususnya di Rubat Tarim, yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid daripada ayahanda beliau, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Habib Al-Arif Billah Alawi bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga kepada saudara-saudara beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Allama Hasan, yang mana mereka semuanya adalah putra-putra daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Syekh Salim Said Bukair, Syekh Mahfud bin Usman, Syekh Fadol Ba Fadol, dan masih banyak lagi para alim ulama yang menjadi gurunya. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau berniat melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkahul Mukarramah dan meninggalkan segala urusan duniawi. Namun pada awalnya ibundanya tidak setuju, karena saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, hingga pada akhirnya ibunda beliau bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Imam Ali menegurnya dan mengatakan, bagaimana engkau tidak setuju atas keinginannya untuk menuntut ilmu, padahal ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi raja ilmu. Kemudian ibundanya menceritakan perihal mimpi tersebut kepada Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Lantas beliau berkata, kelak ia akan menjadi seorang yang besar. Ibunya pun berkata, aku takut dia akan lupa akan apa yang telah dia pelajari. Dan Habib Alwi pun menjawab, jangan khawatir, sungguh berbagai macam ilmu akan banyak berdatangan memenuhi hatinya. Di saat itulah ibunda beliau berubah pikiran dan akhirnya memberikan semangat untuk Al-Habib Salim agar menuntut ilmu. Sebelum memulai perjalanan ke kota Mekah, beliau berziarah menghadap kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kota Seun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengurus segala urusan-urusan beliau.
Di kota Mekah, beliau berguru kepada ulama Hijaz di waktu itu. Di antaranya adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'at, Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini, ahli falak terkemuka yang berdarah bawean Indonesia. Dan juga guru besar beliau, Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau, Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin keilmuan, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, shorof, balaghah, usul fiqh, mantiq, dan masih banyak lagi yang kesemuanya itu beliau rangkum dalam Safinah beliau, yaitu merupakan buku catatan pribadi beliau. Sehingga ketika Sayyid Alwi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu. As-Sayyid Alwi sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikannya waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, beliau berkata, kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali lagi ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, dari tahun 1960 sampai 1976 Masehi. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di masjid-masjid, serta madrasah-madrasah agama, dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmunya, sehingga beliau berguru kepada ulama-ulama Aden pada masa itu. Di antaranya Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsyi, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salim Baihani, Syekh Ali bin Muhammad Bahumesh, Syekh Kamil Abdullah Solah, dan masih banyak lagi lainnya. Begitulah sifat Habib Salim yang selalu haus akan ilmu, sehingga jumlah guru beliau mencapai sekitar 100 guru. Dan buku catatan beliau selama belajar dicetak sehingga mencapai angka 20 jilid banyaknya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tercetak 4 jilid. 2 jilid berkaitan dengan ilmu tafsir dan 2 jilid berkaitan dengan ilmu hadis. Ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwana Al-Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam dan mencium tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikannya sebilah pedang dan berkata, berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir. Yang mana mimpi ini beliau takwil adalah merupakan ijazah khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah. Di saat itu pula Al-Habib Salim banyak mendapat bisyarah atau kabar gembira daripada salafus saleh, orang-orang soleh pendahulu. Di antaranya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran memberikan berkah ludahnya di mulut mulia beliau. Begitu juga beliau pernah bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Aduni berkata kepadanya, teruskanlah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya. Dan alhamdulillah
Memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dengan berhasilnya dakwah beliau saat itu. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan banyaknya umat yang hadir pengajian beliau, maka timbul niatan busuk dari Partai Komunis yang berkuasa pada saat itu untuk menghentikan segala aktivitas-aktivitas Habib Salim, seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, hingga akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membungkamnya. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang akan mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang, sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim mengalami banyak patah tulang, sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1400 Hijriah, Al-Habib Salim dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih kurang daripada 9 bulan. Hal itu semua dialami Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tidak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdul Rabbuh Al-Junaid, atas desakan daripada Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dari kota Baydha. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Lalu pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju dua kota suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan tempat belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith untuk mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh beliau berdua, sehingga banyak murid dari dalam maupun luar Madinah yang mengambil manfaat keilmuan daripada keduanya. Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah yang berpaham komunis yang dahulu berkuasa. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya dari negeri Indonesia, untuk menimba ilmu agama. Dan alhamdulillah hingga kini Rubat Tarim masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar, ba'da maghrib. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahqaf beberapa saat. Namun kemudian beliau mengundurkan diri dan fokus mengajar di Rubat Tarim.
Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau mempunyai murid-murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antaranya yang pernah menimba ilmu pada beliau adalah Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beserta saudara-saudaranya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitulah riwayat hidup beliau yang selalu berjuang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya demi dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir pada tahun 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya yang mulia. Kemudian jenazah beliau disolatkan di Masjid Bal Khair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan dan dimakamkan di pekuburan Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Habib Salim di bawah bendera datuk beliau Rasulullah SAW di surga Firdaus, dan semoga berkah dibacakan maniti beliau, semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiya wa la mahruma. Allahumma ya man waffaqa ala khairil khair wa aanahum alaih wa fitna lil khair wa aina alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.